Pilihan Anji dan Wina menyudahi cerita dalam rumah tangga yang sudah 12 tahun dibina menyulut beragam tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat keduanya memilih memutus janji suci? Adakah persoalan baru saja menghantam atau sudah bertahun-tahun melanda keduanya? Di bingkai inilah Anji dan Wina akhirnya tampil berdua memberi klarifikasi mereka. Duduk berdampingan di meja yang sama, pasangan ini guratkan ekspresi begitu tenang, memberi jawaban dan membenarkan bahwa Wina telah melayangkan gugatan cerai lewat kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 21 Mei 2024. Lantas bagaimana pula soal pemantik perselisihan yang dirasa tak lagi punya jalan keluar selain perceraian? Memang benar, aku sudah masukin gugatan ke PA Cibinong melalui kuasa hukum. Untuk alasannya apa, sepertinya biar kami dan keluarga aja sih yang tahu. Karena kita menghormati lembaga peradilan yang ada. Dan juga menghargai anak-anak, perasaan anak-anak ya. Kan prosesnya juga belum berjalan kan, maksudnya gugatannya baru masuk. Kan kita juga harus mengikuti sidang dan lain-lain gitu. Jadi kami tidak ingin prosesnya itu nanti seperti melangkahi lembaga yang ada. Nama yang disebutkan, ditanyakan tadi ternyata sudah terdaftar di Pengadilan Agama Cibinong per hari Selasa tanggal 21 kemarin. Ya. Yang mengajukan adalah pihak penggugat, diwakili oleh kuasa hukumnya. Soal apa yang menyebabkan ikrar pernikahan tak lagi bisa dipertahankan, enggan dijawab Anji dan Wina secara gamblang. Meski begitu, keduanya menyingkap sedikit alasan bahwa persoalan sudah terjadi dalam hitungan tahun. Melewati proses begitu panjang, sudah mengupayakan segala cara demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Anji dan Wina pada akhirnya menyerah. Lalu adakah ekspresi tenang dari keduanya karena sudah melewati segala amarah dan kesedihan? Kami tuh udah melewati proses yang sangat panjang dan bertahun-tahun ya. Ada perdebatan, tengkaran, nangis-nangisan juga. Ya, air mata. Jadi nggak gampang, ada mengambil keputusan ini juga nggak gampang. Keluarga juga kan, kita juga udah diskusi sama keluarga sampai akhirnya. Juga mencoba berkali-kali. Sampai akhirnya di akhir tahun 2023 juga udah ngobrol sama anak-anak, dan anak-anak juga selama berbulan-bulan ini juga akhirnya sudah bisa memahami gitu, karena mempersiapkan diri juga. Iya. Apa yang terjadi di antara mereka berdua itu sudah pasti benar seperti yang mereka sampaikan, sudah terjadi tahunan, karena lonjakan emosi yang terjadi di antara mereka, itu sudah hampir search-nya atau lonjakannya itu nggak besar, nggak ada perasaan, nggak terlihat sangat takut, sedih, marah. Nervous ada ditandai dengan beberapa gerakan maju mundurnya. Sederet tanya warganet, bagaimana bisa pasangan yang tengah menghadapi perceraian bisa begitu tenang dan memberi penjelasan dengan duduk berdampingan? Setidaknya bisa ditelusuri lewat gestur dan ekspresi mereka. Meski ada rasa canggung, tapi segala kemarahan dan kesedihan sudah dilewati keduanya. Terlebih ketika merentang perjalanan panjang mereka menjalin hubungan. Beberapa tahun lalu, Anji bahkan pernah mengakui bahwa dirinya terlalu egois sebagai kepala keluarga. Berarti kan caranya dua nih. Apa? Caranya dua. Kita pisah atau aku berubah. Berubah? Ya aku berubah. aku lebih milih itu. Yakin bisa berubah? Tanya sama dia. Bisa dong. Gue nih ngerasa kan gue egois. Selama ini gue egois. Gue kemarinan tuh banyak di luar rumah. Nggak ngabisin waktu banyak sama keluarga. Sampai akhirnya mereka disiksa rindu gitu. Oh, jadi sebelum kejadian lo pikir bahwa mereka disiksa rindu akan kehadiran lo yang di luar terus ini? Memang sebelum ketangkep, itu kami lagi berantem. Terklarifikasi bahwa dan terkonfirmasi bahwa mereka sudah lama kejadiannya. Udah berantem, tangis-tangisan bareng segala macam. Tanda petik istilahnya air matanya jadi udah habis. Ya, kemarahannya udah selesai gitu. Sudah diganti dengan logika bahwa mereka memang perlu pisah kalau misalnya mau happy dan bukan kesalahan satu sama lain. Saya rasa udah dibahas hal-hal gitu. Jadinya ya kalau ada netizen berpikir bahwa kok mau cerai nggak ribut sih segala macam, saya cuma mau bilang nggak semua orang cerai itu nggak dewasa gitu loh. Anji dan Wina disebut mengambil keputusan dengan begitu dewasa, menyelesaikan persoalan lewat logika, bukan emosi membabi buta. Pun begitu ketika Sheila Marcia beri reaksi bijak di tengah gaduh kabar perpisahan Anji dan Wina. Mantan kekasih Anji ini memilih menimpali komentar Anji dan Wina soal sang anak tercinta tanpa ingin terlibat atau menggali lebih jauh lagi.
Terlepas dari reaksi Sheila Marcia hingga publik di luar sana terkait keputusan mereka, Anji dan Wina sudah memantapkan hati di mana sidang perdana perceraian mereka akan digelar tanggal 6 Juni 2024 mendatang. Tak ingin ada keributan yang menyertai proses perpisahan, Wina disebut hanya melayangkan gugatan cerai saja tanpa mempersoalkan hak asuh anak ataupun sengketa terkait harta. Semoga prosesnya ini bisa berjalan dengan baik tanpa keributan gitu. Terima kasih buat dukungan, perhatiannya, doanya. Minta doa yang baik-baik. Ya udah gitu aja sih. Gugatannya hanya gugatan cerai, ya, berarti hanya cerai saja. Pengadilan Agama Cibinong sudah menetapkan majelis hakim dan majelis hakim sudah menentukan hari sidang. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6 Juni untuk perkara Wina Anji. 11 tahun bersama, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Dan kita kalau melihat klarifikasi antara mereka berdua yang sudah tidak lagi bersama, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan secara lancar, secara tenang, seakan baik-baik saja. Tapi pertanyaannya, kalau baik-baik saja kok berpisah? Ya mungkin memang ada sebuah permasalahan yang tidak ketemu titik terangnya. Jadi daripada itu mengganggu kejiwaan masing-masing dan juga itu berdampak untuk anak-anak, jadi mungkin itu adalah pilihan tersulit dan terbaik pula yang harus mereka ambil. Betul. Tapi di sini ternyata prosesnya tuh cukup panjang sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sampai akhirnya mereka pun bisa bicara langsung, jadi kedua belah pihak bicara langsung kepada anak-anaknya, apa yang terjadi dengan keluarganya, terus bagaimana kelanjutan ke depan itu, wow, itu tingkat dewa sih. Betul, tidak mudah pastinya ya untuk bisa berbicara berdua langsung di depan kamera, kemudian untuk mengklarifikasi atas apa yang terjadi. Tapi tentu saja keputusan yang diambil oleh Anji dan juga oleh Wina, kita harapkan tentunya ini adalah keputusan yang terbaik, walaupun juga pada akhirnya kita tahu barangkali ini adalah keputusan terakhir yang bisa mereka ambil, dan kita juga yakin bahwa mereka tahu yang terbaik untuk anak-anak dan selalu akan mengedepankan hak dan juga kewajiban mereka sebagai orang tua kepada anak-anak. Betul, yang pasti kita akan doakan ya bagaimanapun prosesnya nanti semuanya berjalan lancar, mendapatkan keputusan sesuai apa yang mereka inginkan masing-masing, dan tetap bersilaturahmi, ada hubungan baik dong demi benar anak-anak. Ya, itu yang paling penting, betul. silaturahmi yang tidak boleh terputus.